Mungkin dari kami bisa share screen, Pak. Ya, oke, silahkan, boleh. Jadi berikut ini kegiatan kita yang pertama ada mengaji TPQ. Bentuk evaluasinya itu dari kartu prestasi santri. Itu di kartu prestasi ada kolom seperti lanjut, cukup atau ulang. Mm-mm. Lalu ada bimbel, uh, penguatan literasi numerasi, ada English Club, Math Club, sama Science Club. Itu bentuknya pretest dan post-test. Itu sudah terlaksana juga. Lalu ada kegiatan P5, ini ada angket respon, lalu ada revitalisasi perpustakaan, itu ada bentuknya seperti kartu perpustakaan, ada seminar, itu bentuknya angket respon kegiatan, lalu psikoedukasi, itu angket respon kegiatan, lalu pendampingan ABK inklusi yang terakhir itu bentuknya wawancara dengan guru kelas dan kepala sekolah. Oke. Ada yang wawancara dengan siswa ya ini ya. Kita lihat yang satu dulu ya, Zaki ya. Yang apa tadi? Pengaji TPQ ya. Oke. Ketika proses apa namanya kegiatan ini mengaji TPQ ini campur gitu ya antara atau ada kelas sendiri untuk yang TK, untuk yang SD, SMP begitu? Tidak, Pak. Jadi satu semua. Oh jadi satu semua ya. Terus kemudian bentuk evaluasinya kartu prestasi santri itu dibuat sendiri atau memang mereka sudah punya sebelumnya? Izin menjawab Pak, itu Hmm. dibuat sendiri sama PJ-nya. Artinya PJ itu berarti mahasiswa ya? Iya. Oke. Seperti apa kartunya? Ada ini contohnya. Ada contohnya untuk kartunya mungkin? Sebentar ya Pak. Oke. Ini, Pak. Mohon maaf saya on cam ini jadi bentuk kartu prestasinya. Contohnya. Jadi mungkin ini Pak untuk kartu prestasinya. Ini kan ada prestasi ya, L, C, dan U itu apa saja itu? Untuk LCU-nya itu lancar, cukup, dan ulang Pak. Oh, Jadi oke. nanti sesuai ikronya kalau jenjang TK sampai SMP-nya. Ya, 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 ya. Oke, kalau misalnya ini ada ininya enggak ya? Misalnya seperti uraian gitu, ada informasi tambahan, misalnya dia kurang apa ya? Sejauh ini, misalnya sampai sampai mengulang berapa kali itu kok masih itu apa yang perlu dilakukan itu ada enggak ya? Rencana rencana atau penilaian untuk anak ini seperti itu?
Tidak ada Bapak untuk Nggak ada ya. keterangan kurang apanya. Iya. Oke. Mungkin nanti tapi udah selesai nih. Masih belum Pak untuk Nah, mengajar TPQ ini sendiri sampai akhir. oh, sampai akhir ya. Nah, mungkin nanti saran saya bisa diberikan semacam ulasan ya ketika kegiatan sudah selesai. Jadi anak ini progresnya itu apa, kelebihannya apa yang sudah dipelajari dan bisa, dan yang kurang itu apa begitu ya. Kemudian rencananya seperti apa selanjutnya agar anak ini kelemahan yang ada itu bisa diselesaikan. Gitu ya. Nanti bisa di lembar yang lain ya diberikannya itu. Jadi di staples begitu. Baik, Pak. Berarti ini untuk setiap individunya ya Pak? Betul. Jadi itu seperti feedback ya. Kalau ini kan bukan feedback ya. Kan dia hanya kita centang saja kan. Iya Bapak, benar. Jadi feedbacknya itu nanti bisa jadi informasi apa ya? Jadi informasi untuk ibu, orang tua ya, ataupun guru yang berikutnya begitu misalnya gitu. Jadi mereka sudah tahu anak ini sudah bisa ini. Oh, anak ini yang mengulang itu di bagian ini gitu. Ya, misalnya ada hukum bacaan apa ya? Tajwid itu ya, misalnya idgham ya, kemudian ikhfa. Nah, itu yang mana yang sulit? Nah, itu misalnya dituliskan di situ. Itu ya. Oke, lanjut kalau gitu. Yang berikutnya, tadi yang balik yang tadi ya, Kak. Ini yang kedua, coba lihat yang kedua. Bimbel, pretest, posttest. Oke, ada masalah ya. Ini bimbelnya apa saja? Semua mapel ya? Ya, kalau untuk bimbel sendiri semua mapel. Semua mapel ya. Iya. Oke, kemudian literasi numerasi, pretest, posttest. Ini nggak ada wawancara ya? Dan nggak wawancaranya ya, Eka? Untuk wawancara sendiri tidak ada Bapak. Oke, saran saya sih sekali atau 2 kali ya diadakan itu wawancara. Artinya ketika melihat pretest posttestnya kok hasilnya begini itu ya, yang jelek-jelek itu diambil sampelnya saja 1 atau 2 orang, terus ditanyai sulitnya apa yang mereka harapkan gitu ya. Atau ada yang bagus misalnya, atau 3, ada yang atau yang maksud saya peserta didik yang diwawancara ada 3 misalnya. Ada yang dapat rendah, ada yang dapat menengah, ada yang dapat tinggi. Terus kemudian nanti dikomparasi atau dibandingkan. Menurut yang rendah itu lesnya begini, mereka tidak suka ini dan atau mereka harapannya begini loh pembelajarannya gitu ya. Nah, termasuk evaluasi itu mungkin bisa juga hasil foto ya, foto kegiatan pembelajaran. Kan ada tuh anak yang antusias, ada anak yang mungkin wajahnya ya malas-malasan gitu ya. Itu juga bisa jadi alat untuk mengevaluasi. Jadi tidak hanya sekedar pretest dan posttest. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Oke, lanjut lagi. Nanti bisa di-combine ya di beberapa aktivitas. Math Club sama ya. English Club juga sama. Terus lanjut. Science juga sama. Loh, bedanya apa ya? Science Club, Math Club, English Club sama bimbel tadi itu. Ya, Zaki, silakan. Izin menjawab Pak, buat kan kita ada 3 sekolah. Yang pertama SD negerinya ada 2, lalu sekolah swastanya 1. Waktu kita observasi yang pertama kali, sekolah yang swasta itu lebih menghendaki buat yang dipisah seperti English Club, Math Club, sama Science Club. Sedangkan yang negeri itu langsung di bimbingan literasi dan numerasinya itu langsung di sekolahnya. Oke, Sedangkan ini yang berarti bimbel, ya, permintaan sekolah ya? iya, Oh, Pak. oke. Oke, lanjut kalau gitu.
setelah Science Club tadi apa itu? Tadi P5 project ya. Oke, nanti bisa dikombin dengan wawancara ya itu ya, project P5. Penilaian terhadap projectnya sendiri ada enggak ya? Atau itu kalian enggak ikut misalnya? Ikut enggak ketika ikut menyaksikan maksud saya ya, ikut menyaksikan anak-anak melaksanakan project itu atau tidak? Oh, kami turut andil juga, Bapak. Nah, itu juga Pada dilihat ya. Sebisa mungkin ada rubriknya terhadap apa project yang mereka dari aspek kan ya, mungkin kontennya bervariasi atau tidak, atau kontennya kompleks atau sederhana ya. Misalnya diambil dari 2 kategori itu saja bisa jadi ini ya, evaluasi. Jadi tidak sekedar angket respon terkait dengan project P5 gitu. Bisa dipahami ya? ini Bapak Dapat. bisa. Ya, atau gini, ya, kadangkala itu ada beberapa misalnya ya beberapa orang menggunakan alat evaluasi itu berupa semacam catatan ya, catatan yang formatnya itu tidak ditentukan gitu ya, terserah aja. Bisa nulis saja misalnya, oh anak-anak terlihat aktif di menit sekian gitu. Nanti baru hasil dari catatan itu dikategorikan. Ya, dibuat kategori misalnya, oh ini terkait dengan peserta didik, oh ini terkait dengan motivasi, oh ini terkait dengan aktivitasnya, oh ini terkait dengan kontennya gitu ya. Catatan-catatan itu bisa digunakan untuk mendukung kalau misalnya ada angket respon, oh ini seperti ini, datanya ini loh Pak. Di catatan harian begitu ya, itu seperti ini, sehingga itu jadi penguat begitu catatan harian. Nah, silahkan itu nanti tulis aja di buku, di kertas kosong gitu ya, ketika melihat itu Anda tulis gitu. Itu juga bisa jadi alat untuk mengambil data maksud saya. Ada lagi mungkin? Lanjut. Kalau enggak ada, revitalisasi. Maksudnya ini apa ini ya? Kartu perpustakaan, revitalisasi kok anunya kartu perpustakaan. Ini isinya apa dan digunakan untuk apa? Silahkan. Izin menjawab ya Pak. Jadi revitalisasi perpustakaan sendiri ini kayak kita itu disuruh menata-nata sama menata ruangan perpustakaan dari UGM Mangga 3 disuruh sama gurunya gitu. Terus habis itu kita juga menata buku dan mengkategorikan buku itu sendiri gitu sesuai dengan Oke, genrenya masing-masing. baik. Gitu. Untuk kartu perpustakaan sendiri ini ada ditaruh di bagian belakang tiap bukunya gitu Pak. Yang memberikan penilaian siapa ini? Sejauh ini belum tahu sih Pak. Nah, itu ya, makanya mungkin ya bisa ini yang pakai kan anak-anak ya. Halo? Iya, Pak. Ya, bisa ditanya misalnya ya wawancara ya, kemudahan mencari bukunya seperti apa ya. Terus kemudian ketika mereka mencari buku ini itu tahu nggak lokasinya di mana. Terus habis itu mungkin ya dari catatan itu revitalisasi perpustakaan dan pojok baca, mungkin apa yang sudah diperbaiki, kemudian kalian bisa ini ya menuliskan di situ apa yang sebelumnya seperti apa, kemudian pasca
revitalisasi ini apa saja yang sudah dilakukan, perbaikannya apa saja. Kalau misalnya untuk memperkuat bisa tanya ke siswa. Itu ya. Terkait pemanfaatan. Apakah kalian lebih betah membaca? Mudah enggak mencari buku di sini gitu ya. Bagaimana koleksinya dan yang lain-lain. Itu ya Mbak Eka ya. Ya Zaki, Iya, Pak. silakan. Izin bertanya Pak, misal wawancara tadi dibentuk angket nanti boleh apa enggak Pak? Kalau wawancara dibuat angket ya otomatis jawabannya tertutup ya. Artinya sudah kita sesuaikan kan gitu ya. Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah sebenarnya. Cuma kan opininya itu sudah kita kita ini ya, sudah kita kategorikan, sudah kita sesuaikan dengan yang ada di situ. Tapi enggak ada masalah juga sih kalau mau pakai angket ya, silahkan. Oke, baik Pak, terima kasih. Atau gini, bisa juga pakai kartu ya, kartunya ada merah, ada hijau bagi pengunjung yang setelah keluar dari perpustakaan itu disuruh milih ya, kartunya merah sama hijau. Yang merah itu tidak puas atau ada hal yang kurang ya. Kalau hijau itu sudah bagus. Bisa juga seperti itu sih. Oke, monggo yang lain. Sudah ya, selesai ya ini Zaki. Ada lagi bawahnya. Masih ada lagi, Pak. Pak. Seminar, oke, nggak ada masalah, lanjut. Psikoedukasi, oke, sudah. Terus apa lagi? ABK inklusi ya. Ini enggak ada orang tua yang datang ke sekolah ya, enggak ya? Tidak Pak, soalnya dilakukan waktu di jam pelajarannya gitu Pak. Oh ya sudah. Ya udah lengkap ini udah. Ada lagi yang mungkin yang ditanyakan? Silahkan, Hamdani. Ya Pak, saya izin bertanya untuk minimal responder itu berapa Pak? Apa harus semua yang terlibat itu mengisi angka atau gimana? Berapa responden sih tempatmu itu, Hamdani? Kalau yang TPI sekitar 50-an Pak. Kalau yang perpus banyak Pak kan, satu SD. Bisa disampling ya, Hamdani. Sorry. Bisa disampling ya, Hamdani. Misalnya ambil 25 gitu ya. Bisa dilakukan secara acak atau melihat dari prestasi yang ini ya, yang sudah dipetakan ya, mana yang anak ini bagus, ini yang agak perlu lambat ya belajarnya, ini yang cepat, ini yang menengah gitu. Nanti kalian misalnya Anda pilih yang kurang misalnya 5, bisa 15 begitu ya boleh, tidak ada masalah. Boleh acak, boleh semua ya. Sebenarnya kalau 50 ya semua ya bisa, itu kan enggak banyak juga ya, enggak terlalu banyak. Kecuali ya tapi gini, perlu disesuaikan juga dengan waktu ya. Cukup enggak menangani jumlah angket yang total dengan 50 itu ya. Waktunya untuk menganalisis itu cukup enggak? Kalau enggak cukup ya disampling gitu ya. Silahkan. Gitu ya Hamdani. Ya, baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain, silahkan. Sepertinya cukup Pak dari kelompok kami. Oke, baik. Terima kasih Eka dan juga Zaki ya. Oke, mungkin dari kelompok yang lain ya silahkan. Kita langsung pada poinnya saja gitu ya. Ya, Sahda Naura. Ya, Sahda, silahkan.
Ini ada berapa kelompok ya di tempat ini? Ada 6, Pak. Kayak asistensi. Ada 6 ya? Iya, Bapak. Oke, Baik, silakan. Bapak. Ya, dari kelompok kami itu yang pertama ada kegiatan rumpi. Itu cara evaluasinya memberikan soal secara berkala untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan selama rumpi. Di rumpi ini ada 3 kegiatan. Yang pertama itu belajar bersama. Itu kan 1 minggu ada 3 kegiatan ya Bapak. Jadi di hari pertama itu ada kegiatan belajar bersama itu mengenai seluruh pelajaran yang diajarkan seperti itu. Lalu ada kegiatan one book itu evaluasinya ketika kita memberikan buku kepada siswa, lalu siswa diberikan waktu selama 1 minggu untuk membaca dan ketika minggu berikutnya itu kembali itu diajak ditanya seperti wawancara gitu menceritakan kembali isi buku tersebut untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap buku bacaan. Lalu selain itu juga mereka mempresentasikan buku yang telah dibacakan ini sehingga membantu keterampilan komunikasi mereka dan memberi kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Lalu kegiatan ketiga yaitu English Course. Kami memberikan soal untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Selain itu kami juga memberikan pertanyaan secara lisan untuk menilai kemampuan berbicara dan mendengarkan peserta didik dalam situasi sehari-hari atau berdasarkan topik tertentu. Lalu kegiatan yang kedua yaitu bengi atau belajar mengaji. Itu menilai perkembangan anak-anak desa Mantren dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta membaca Iqra dengan metode Umi, dan penguasaan mufradat bahasa Arab sederhana. Kami juga melihat perkembangan anak desa Mantren melalui buku prestasi, serta menanyakan pada ustadz atau ustazah yang mengajar di TPQ tersebut. Lalu kegiatan ketiga ada KESA atau keterampilan siswa, itu mengukur kemajuan siswa dalam memahami kegiatan pertama di KESA itu ada keterampilan siswa puisi, Pak. Nah, itu kami mengukur kemajuan siswa dalam memahami puisi dilakukan melalui kegiatan menulis dan membaca puisi. Mencakup penilaian evaluasinya, mencakup peningkatan keterampilan dalam menulis dan menganalisis puisi, kemahiran pengucapan, serta interpretasi puisi. Lalu di KESA ada kegiatan kedua yaitu melukis. Itu dengan mengukur perkembangan siswa dalam melukis seiring waktu, kami mengevaluasi peningkatan dalam kualitas dan kompleksitas karya seni mereka. Lalu kami akan menilai kreativitas dan keberagaman serta kemahiran teknis yang tercermin dalam karya seni yang dihasilkan oleh siswa. Ini juga bekerja sama dengan guru seni di sekolah. Lalu di KESA ini ada kegiatan yang ketiga yaitu tari. Itu menilai perkembangan siswa dalam penguasaan teknik tari dan mengumpulkan umpan balik dari instruktur tari terkait kemajuan individu dan kelompok. Kegiatan KESA yang ketiga yaitu yang keempat itu musik. Mengukur keterlibatan siswa dalam kegiatan musik itu musiknya menggunakan keyboard pada saat upacara dan drum band, mengevaluasi teknik bermain instrumen dan kualitas suara yang dihasilkan. Lalu program kerja yang keempat ada menu, media pembelajaran numerasi kreativitas. Ini dibagi sendiri-sendiri, ada beberapa mata pelajaran. Yang pertama matematika, itu mengukur tingkat kemampuan numerasi siswa dan dapat dilakukan dengan cara memberikan pretest dan posttest. Yang kedua menu di pelajaran IPA, sama menggunakan pretest dan posttest juga. Lalu di menu yang mata pelajaran ketiga yaitu bahasa Inggris, sama menggunakan pretest dan posttest. Program kerja yang kelima ada PANAS, yaitu peningkatan keterampilan proses sains. Nah, cara evaluasi yang kami terapkan itu menggunakan penilaian klasikal. Ini penilaian klasikal adalah metode penilaian yang melibatkan penilaian pemberian nilai atau penilaian secara umum tanpa melibatkan teknologi atau alat bantu otomatis. Dilakukan secara manual.
penilaian klasikal pada program KESA ini menerapkan metode tes lisan. Biasanya setelah praktikum sains selesai, kami memberikan pertanyaan kepada peserta didik terkait praktikum yang sudah mereka ikuti. Misalnya, sebutkan bahan-bahan dalam kegiatan yang digunakan tadi, bagaimana proses sains yang terjadi dalam praktikum tersebut, seperti itu, Bapak. Lalu, cara evaluasi lain yang kami gunakan itu menggunakan penilaian kinerja. Dalam ini peserta didik dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka untuk mengikuti instruksi yang kami berikan saat melakukan kegiatan praktikum. Evaluasi kinerja ini mencakup aspek-aspek seperti ketepatan dalam mengikuti prosedur, keterampilan teknis, kerjasama dalam kelompok, dan kreativitas dalam menyelesaikan tugas praktikum. Penilaian kinerja memberikan gambaran lebih rinci tentang sejauh mana peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan sains mereka dalam situasi praktis. Kami memantau bagaimana mereka menggunakan bahan-bahan, mengikuti langkah-langkah praktikum, dan menerapkan konsep-konsep sains yang telah diajarkan. Nah, dengan ini membantu kami mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki untuk mendukung perkembangan keterampilan proses sains peserta didik. Dengan menggabungkan penilaian klasikal dan penilaian kinerja, kami berharap dapat memberikan gambaran yang holistik tentang kemajuan peserta didik dalam mengembangkan keterampilan proses sains. Cara evaluasi lain yang digunakan dalam program kerja ini juga ada mengumpulkan umpan balik dari guru TK. Jadi program kerja ini dilaksanakan di TK. Itu kami bertanya kepada guru, mendengarkan pandangan dan tanggapan dari para guru tentang praktikum yang sudah kami lakukan, seperti itu. Program kerja yang keenam ada Kampung Berseri. Ini mengukur keberhasilan penyemaian bibit cabai dan terong. Kemudian memastikan masyarakat Desa Mantren untuk melakukan penghijauan di lahan yang kosong sekitar area rumah dengan diawali menanam tanaman yang sudah kami berikan, yaitu cabai dan terong. Lalu ada program kerja SMJ, Science and Mathematics Competition. Ini menyajikan soal dengan kategori soal LOTS dan HOTS untuk mengukur pengetahuan dan daya saing siswa SDN Mantren, khususnya pada kelas 5 dan 6 di mata pelajaran matematika dan IPA. Yang ke-8 ada program kerja KBM, ini kegiatan belajar mengajar. Evaluasinya mengerjakan soal yang sudah ada di buku paket dengan benar dan juga dengan memberikan soal yang sudah dibuatkan oleh guru kelas yang disesuaikan dengan materi yang diajarkan sebelumnya. Biasanya juga di akhir KBM kami melakukan evaluasi dengan memberikan pertanyaan secara lisan, lalu melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, pendapat dari guru kelas mengenai kemajuan pemahaman siswa juga menjadi evaluasi bagi kami. Apabila dirasa masih kurang, kami melakukan kolaborasi bersama guru untuk meningkatkan pemahaman siswa. Apa yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Seperti itu, Bapak. Mungkin dari Pak Aris ada saran atau tambahan. Oke, baik. Kalau secara umum ya, ini sudah bagus ya. Sahda, intinya begini, kalau prosesnya itu belajar mengajar, itu bisa menggunakan pretest, post-test gitu ya. Kemudian ada mungkin interview itu bisa dilakukan di hampir semua ini ya. Saya kira semuanya bisa menggunakan wawancara, tapi tidak semuanya harus ada wawancara gitu juga tidak ya. Bisa menggunakan cara yang lain, misalnya angket ya. Nah, untuk yang berhubungan dengan masyarakat, itu saya sarankan menggunakan wawancara atau angket. Ya, kalau misalnya melihat hasilnya, maka yang dilihat adalah pekerjaan yang mereka lakukan. Bisa saat melakukan kerja atau produk yang dihasilkan dari kerja tersebut. Kalau misalnya berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar, ya tentu saja ada pretest, ada post-test. Itu yang saya sarankan. Seperti itu, Sahda. Iya Pak, baik. Terima kasih Bapak. Oke. Kalau dari kegiatan ini, apa yang menurut Sahda itu sulit ya untuk dievaluasi atau seperti apa? Mungkin yang mana gitu ya, bisa ditunjukkan. Iya, kalau
Izin masuk Pak, untuk dari kelompok kami mungkin yang masih kami bingungkan itu tentang program Kampung Berseri. Sebelumnya program ini merupakan program saran dari kepala desa yang ada di sini. Itu tentang penghijauan yang ada di lingkungan Mantren, ya, lahan kosong yang ada di Mantren. Oke, yang dibingungkan apa? Jadi kan gini Bapak, di kegiatan Kampung Berseri ini tuh kami memberikan semacam bibit gitu untuk memulai penghijauan di rumah-rumah warga. Nah, takutnya waktu kita memberikan bibit, setelah memberikan bibit tersebut itu takutnya tidak tumbuh atau gimana, tidak ditanam atau tidak dilanjutkan untuk proses penghijauannya gitu Bapak. Nah, itu mungkin evaluasinya bagaimana, itu kami masih bingung. Oke, gini ya, itu yang melakukan ini kan tadi ini tadi kan atas usulan kepala desa ya. Ketika kalian melakukan aktivitas ini atau ini jadikan sebagai program kalian, siapa saja yang diajak kerjasama? Masyarakat Desa Mantren dan perangkat desa itu turut membantu yang menyediakan bibit dan lain-lain seperti itu. Baik. Dari yang sudah dikoordinasikan gitu ya, terkait penyediaan bibit ya, kemudian dari pengolahan lahan, persiapan lahan maksud saya, sampai dengan penyemaian bibit sampai perawatan, itu sudah dilakukan atau belum? Sudah Bapak, saat ya. ini sudah dilakukan, ada menyetek pohon juga, pohon pule itu sudah tumbuh. Pohon jadi apa? diberikan ke desa. Tanaman pule. Tanaman puli. Pule. Oh, tanaman. Iya, seperti beringin gitu. Oke. Hasilnya bagaimana sejauh ini? Sudah tumbuh daun kecil-kecil, Pak. Oh ya sudah, ya berarti tinggal ini saja. Nanti dilihat evaluasi itu bisa dilihat dari tanamannya, ya. Apakah tanaman yang ditanam itu tadi, pohon yang ditanam maksud saya itu sudah tumbuh atau kering gitu ya. Kemudian juga bisa dilihat dari prosesnya. Misalnya tidak harus seperti pretest post-test ya. Bisa dari yang lain ya, bisa dari produknya. Ya, jadi tidak harus selalu pretest post-test. Bisa juga wawancara. Kalian wawancara misalnya dari masyarakat yang merupakan sasaran, masyarakat sasaran atau masyarakat atau perangkat desa ya. Perangkat desa yang diajak oleh kelompok ini untuk melakukan aktivitas Kampung Berseri. Bisa seperti itu. Mungkin apabila kami meminta misalnya dari pendapat perangkat desa Bapak, bagaimana ya Pak, apakah misalnya bertanya ke perangkat desa ini sudah benar atau belum, itu bisa dijadikan bahan evaluasi atau tidak Bapak itu? Gimana Pak? Kayak kita tanya ke perangkat desanya gitu loh Pak. Oh iya, seperti itu. Iya. Pak, menurut Bapak ini yang kegiatan ini kendalanya apa? Atau bagaimana respon tadi ketika Bapak melakukan aktivitas ini gitu ya, entah itu memberikan pengarahan atau mengkoordinasi masyarakat, itu hambatannya apa saja, bagaimana respon mereka menurut Bapak gitu ya, bisa seperti itu. Iya Bapak, baik, terima kasih. Oke. Iya baik Bapak, untuk kelompok kami mungkin itu saja yang ingin ditanyakan. Ya. Baik, ada lagi ya, kita bisa selesai maksimal pukul 3 ya. Jadi saya kira kalau dilihat dari hal yang sudah ditunjukkan Eka ya tadi sama Sahda itu cara evaluasinya sudah bagus ya, tinggal nanti aplikasinya ya, apa yang ditanyakan ya, kemudian
Kalau butir-butir nggak perlu kita ulas secara detail ya, karena itu sudah ada di mata kuliah yang lain ya. Kita diskusikan secara umum, tapi kalau memang ada hal yang kurang ini ya, paling enak itu gini, nyari evaluasi itu ya. Boleh kalian itu menggunakan sumber-sumber yang ada di internet ya, yang memang sudah pernah dipakai ya, tanpa harus bikin dari awal. Seperti itu bisa ya. Oke, ada yang lain silakan. Ya, Valia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valianela Putri dari kelompok KKMP 02. Nah, ini untuk nama kegiatan kami ada desain simulasi. Di sini deskripsinya ada kita mengajar di SDN Karas 1 dan Karas 2 di kelas 5. Untuk cara evaluasinya kita sebelumnya pernah memberikan pretest, kemudian kita lanjutkan dengan kuis. Ini kami di pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Kemudian selain itu ada angket dan wawancara kepada siswa-siswi kelas 5 di SDN Karas 1 dan SDN Karas 2. Kemudian kegiatan kedua itu adalah revitalisasi pojok baca. Di sini kami melakukan revitalisasi pojok baca di kelas 1 sampai 6 di SDN Karas 1 dan SDN Karas 2. Kemudian untuk cara evaluasinya ini kami menggunakan angket yang diberikan kepada wali kelas 1 sampai 6 di SDN Karas 1 dan SDN Karas 2. Kemudian yang ketiga adalah mengajar kalistung. Di sini kami mengajar kalistung di 3 sekolah, yaitu SDN Karas 1, SDN Karas 2, dan SDN Karas 3. Untuk yang SDN Karas 1 itu di kelas 1, 2, 3, dan 5. Kemudian untuk siswa di SDN Karas 2 itu ada kelas 1 dan kelas 2. Kemudian untuk di SDN Karas 3 ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan nantinya ini akan diminta angket dan wawancara kepada wali kelas di SDN Karas 1, SDN Karas 2, dan SDN Karas 3. Kemudian yang selanjutnya ada bimbel matematika dan tematik. Untuk yang di Karas 1 ini bimbelnya dilakukan matematika dan tematik. Namun untuk di Karas 2 itu hanya matematika saja karena wali kelas dari kami mengajarnya di kelas 6 dan wali kelas 6 di SDN Karas 2 hanya meminta untuk bimbel matematika saja. Kemudian untuk cara evaluasinya kami menggunakan angket yang akan diberikan kepada wali kelas dan siswa-siswi kelas 6 di SDN Karas 1 dan SDN Karas 2. Kemudian sama pretest dan posttest di setiap minggu di sana. Kemudian ada sosialisasi penggunaan Canva. Di sini kami melakukan di SDN Karas 1, SDN Karas 2, dan SDN Karas 3. Untuk di SDN Karas 1 dan Karas 3 ini topiknya mengenai PowerPoint, sedangkan SDN Karas 2 mengenai LKPD. Nah, untuk yang terlibat adalah pesertanya adalah guru-guru dari SDN Karas 1, SDN Karas 2, dan SDN Karas 3, dan evaluasinya menggunakan angket dan wawancara kepada guru-guru SDN Karas 1, Karas 2, dan Karas 3. Kemudian untuk Karas Cerdas Bertalenta ini adalah merupakan program perlombaan yang untuk memperingati Hari Pahlawan sedesa Karas. Ini ada 2 lomba, yakni lomba cerdas cermat dan lomba bakat minat untuk siswa SDMI sederajat. Nah, untuk pesertanya ada siswa-siswi SDMI sederajat sama ada dari TPI. Kemudian untuk bentuk evaluasinya menggunakan angket dan wawancara kepada peserta serta juri Karas Cerdas Bertalenta.
Kemudian untuk mengajar di TPA di sini kami mengajar di satu TPA yang namanya Miftahul Ulum setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Nah, ini untuk wawancaranya bentuk evaluasinya menggunakan wawancara kepada ustadz dan ustadzah di TPA Miftahul Ulum serta menggunakan buku prestasi dari TPA. Kemudian yang terakhir ada pembuatan media pembelajaran. Di sini kami membuatkan media pembelajaran atau alat peraga untuk kelas 4 di SDN kelas 1 untuk materi perkalian matematika dan untuk kelas 5 di SDN kelas 2 mengenai mata pelajaran IPA mengenai sistem penapasan, inspirasi, dan eksplorasi. Kemudian kami menggunakan angket dan wawancara kepada siswa dan wali kelas SDN kelas 1 dan SDN kelas 2. Oke. Ini sudah ya, Valia ya? Sudah, Bapak. Ya, tadi kalau dilihat ini sama ya, mirip dengan yang tadi yang dilakukan Zaki, cuma sudah ada wawancara ya. Oke, bagus. Totalnya berapa, Valia? Program yang sudah dilakukan? 8 ini. Sekitar yang sebenarnya lagi selesai itu ada yang mengajar di TPA sama para cerdas bertalenta ini hari Minggu sudah selesai. Kemudian untuk sosialisasi penggunaan Canva ini sudah selesai. Bimbel sudah selesai. Kemudian Kalistum ini untuk yang SDN Karas 3 itu sampai tanggal 25. Oke. Ya wes. Ini sudah bagus ini, Valia. Bisa ditindaklanjuti ya, tinggal implementasi ya nanti ya. Oke, Bapak. Ya. Terima kasih, Bapak. Ya, baik. Saya kira ini sudah, saya melihat ini ya, dari beberapa tadi yang sudah ditampilkan, itu sudah bagus ya, artinya sudah sesuai, ada pretest, ada post-test, ada wawancara, kemudian ada angket ya. Nah, tapi khusus untuk yang tadi kampung berseri tadi perlu dilihat juga keberhasilan dari proses penanamannya ya, tidak hanya angket ataupun kalau angket kemudian kalau tanya wawancara itu berarti berhubungan dengan kesan ya, atau sesuatu yang persepsi mereka, artinya persepsi masyarakat. Tapi kalau dilihat dari keterampilan itu ya dilihat saat mereka bekerja, ya bisa menggunakan catatan atau rubrik. Misalnya, ketika menanam yang betul itu seperti apa saja, kemudian Anda pilih keterampilannya, nanti dibikin rubriknya, gitu ya. Bisa seperti itu. Atau yang paling gampang ya misalnya sudah bagus, cukup, kurang, gitu saja ya. Teman nanti bagus, cukup, kurang itu didefinisikan. Gitu ya kira-kira. Mungkin ada yang ditanyakan ya sebelum kita selesai. Sebentar. Ya, silahkan. Iya Pak, izin bertanya. Tadi yang ditampilkan oleh Valia itu kan ada yang Karas Cerdas Bertalenta. Nah, untuk bentuk evaluasinya itu kan ada angket dan wawancara. Nah, kami itu melibatkan peserta dengan juri. Nah, untuk angket dan wawancaranya itu berarti nanti yang angket diisi juga oleh peserta dan juri, yang wawancara nanti itu juga wawancara peserta dengan juri atau bagaimana Pak? Jurinya nggak usah diwawancara ya. Jadi ya peserta saja seperti apa kesannya ya mengikuti kegiatan itu, adakah rencana tindak lanjut mereka seperti apa ya, kemudian juga apa yang kurang dari kegiatan itu ya, terus harapannya ke depan seperti apa, bisa juga itu kan dari siswa misalnya ya, dari guru seperti apa pendampingnya ya. Nah jadi kalau juri nggak perlu diwawancara. Gitu ya. Iya.
Oke, silakan. Amalia. Iya, Bapak. Mm-mm. Saya ingin bertanya, jadi salah satu program kami yang belajar membaca, menulis, dan berhitung itu untuk evaluasinya menggunakan lembar penilaian tes kemampuan membaca siswa dan lembar observasi kesulitan membaca siswa. Nah, untuk yang lembar observasi ini sebaiknya diisi oleh kami atau diisi oleh gurunya nih, Pak? Bisa gurunya, ya. Cuma perlu ditanya juga ya, seperti apa, kompleks atau enggak ya ngisinya. Mereka butuh sanggup atau tidak ya gurunya mengisi itu ya, perlu kesediaan ya. Kalau memang tidak, ya nanti kalian bantu begitu ya mengisikan. Intinya fleksibel gitu ya. Nanti nggak perlu apa. Yang penting kalian bisa menganalisis ya kira-kira program itu berjalan dengan baik atau tidak, atau ada yang kurang gitu ya. Iya, Pak. Jadi intinya kami diskusi kepada gurunya terlebih dahulu. Ya. Betul sekali. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, berikutnya ada lagi mungkin? Kalau enggak ada, kita bisa akhiri ya kegiatan perkuliahan ini. Kita tidak perlu lama-lama, yang penting kalau ada problem kita bisa diskusikan ya, sehingga nanti kalian bisa segera memecahkan masalahnya apa dan mencari solusinya. Saya kira itu ya untuk diskusi kita. Saya rasa sudah bagus ini untuk evaluasinya, tidak ada masalah ya. Nanti tinggal implementasi atau eksekusinya di lapangan seperti apa untuk evaluasinya. Jangan lupa ya, setelah evaluasi itu mohon juga ditambahkan rencana ke depan atau rencana tindak lanjutnya bagaimana. Ya, rencana tindak lanjut itu meskipun tidak kalian lakukan, itu mungkin ya. Nah, nanti bisa menginspirasi pembaca yang membaca ataupun entah itu paling tidak pernah kalian tuliskan gitu ya. Rencana tindak lanjut itu berkaca dari hal-hal yang kalian evaluasi selama kegiatan, itu bisa menjadi nantinya bisa menjadi inspirasi entah yang membaca atau entah untuk kalian sendiri. Gitu ya kira-kira. Sebagai penutup itu nanti. Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri kegiatan perkuliahan ini di sore hari ini. Terima kasih semuanya atas kerja kerasnya. Mudah-mudahan nanti lancar ya berikutnya sampai dengan selesai dan tidak ada kendala apapun ya, dan bisa kembali ke UNESA dengan tetap mempertahankan nama baik UNESA. Saya kira itu ya untuk kegiatan ini. Tetap jaga kesehatan ya, karena musimnya sudah mulai berubah ya, ini sudah mulai hujan, tolong jaga kesehatan. Dan ini satu lokasi ya semuanya, maksudnya satu desa atau satu apa? Satu kabupaten Pak, paketan semua. Oh, satu kabupaten ya, berarti desanya beda-beda ya? Iya Pak. Oke, ya wes lagi itu tetap kompak ya, saling monitor antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya, Bapak. sama-sama. Oke, saya mohon izin live ya.